كان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kaki tangan kita menuju majlis zikrullah, majlis ta'lim wa majlis da'wah ilallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalangi kita dalam berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan yang diuntungkan oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulih ihdinas siratal mustaqim. Semoga yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong orang-orang yang di dalam keadaan jalan yang lurus menuju jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mendapat ridha Allah, sehingga mendapat karunia Allah, sehingga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari tadi hujan ingin menghadiri maulid kita. Hujan yang deras ini ingin mendengarkan mau'izah hasanah. Hujan yang deras ini ingin mendengarkan as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah jelas yang mengirimkan hujan. Tidak ada satu tetes pun yang turun ke bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa hujan-hujan ini adalah hidup juga, makhluk Allah juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanda bahwa Allah akan mengabulkan majlis ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang hadir di sini tergolong orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Ini hujan insyaallah akan melunturkan semua dosa-dosa kita. Hujan ini setiap tetesnya insyaallah menghapus dosa besar kita, sehingga dosa besar kita habis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul yusur wa la yuhibbul usur. Allah menyukai yang mudah dan tidak menyukai yang susah. Maka dari itu Allah lah maha segala-galanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya dibentangkan bumi ini dan semua makhlukku dari golongan jin dan manusia semuanya meminta kepadaku dan aku beri satu persatu, niscaya tidak akan kurang kepunyaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi siapa saja man yasha. Allah akan memberi rezeki siapa saja, ala kulli syai'in qadir. Allah akan menurunkan rahmat di mana aja, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu majlis-majlis seperti ini yang dihadiri manusia seperti kita, yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah, bahkan malaikat-malaikat muqarrabin. Kalau kita melihat dengan mata hati kita, demi Allah kita tidak akan bergeser dari tempat duduk kita walaupun 1 mili. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kita setelah kita ini telah tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang keyakinan dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dibuka hijab kita, kita akan melihat arwahus salihin, ruh-ruhnya orang soleh berjejer lebih banyak, bahkan puluhan ribu kali lipat
ketimbang manusia-manusia yang hadir di sini. Karena apa mereka hadir, para malaikat dan para ruh-ruh saleh? Karena di dalam majlis ini pula hadir pimpinan semua makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasyams, seperti matahari yang menyinari bumi ini, dan Nabi Muhammad datang di semua tempat yang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah bahwa majlis-majlis seperti inilah yang akan memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis seperti inilah yang akan menjadikannya orang-orangnya ahlul jannah. Majlis-majlis seperti inilah yang akan meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis seperti inilah yang insyaallah di jalan kita Shiratal Mustaqim kita akan selamat darinya. Majlis-majlis seperti inilah yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita lebih berat ketimbang timbangan keburukan kita. Majlis-majlis seperti inilah yang satu kali, dua kali hadir, manfaatnya ila yaumiddin, sampai akhirat nanti. Ya hadratil ikhwan muslimin wal muslimat, ketahuilah bahwa majlis ini dirintis oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dirintis oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis zikir seperti ini tidaklah keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala merubah orang yang tadinya selalu berbuat dosa menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis seperti ini agar kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan predikat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai ikhwan, bahwasanya tidak akan mungkin mencintai Allah tanpa melewati cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilatul uzma, wasilah terbesar kita menuju ridha Allah, wasilah terbesar kita menuju keselamatan dunia wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah terbesar kita untuk sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kebaikan tertumpuh padanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita digolongkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat-umat terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabinya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah nikmat kita, agar ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa yang lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya di dunia sebelum di akhirat nanti. Inilah ma'rifatus syukur. Syukur itu diwajibkan bagi semua umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikanlah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya kita orang-orang yang menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat-nikmat yang menjadikan irinya orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah mati. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Dari mulai sekarang jangan sekali-kali kita lepas dari bersyukur kepada Allah. Mulai sekarang ucapkanlah syukur alhamdulillah. Qulu jami'an alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang mengucap alhamdulillah, lisan yang bersyukur kepada Allah, lisan yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita masih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur bahwasanya hati kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman syaitan, kekejaman nafsu. Insyaallah majlis-majlis seperti ini yang menjadikan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pangkat yang lebih tinggi di mata Allah kecuali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin, mulai sekarang tambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah kita jikalau kita terpuruk, bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita tidak lebih terpuruk dari fulan dan fulan. Jika kita tidak mempunyai apa-apa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan bin fulan tidak mempunyai apa-apa dan sakit jiwanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih disehatkan oleh Allah, akal kita masih dijalankan oleh Allah. Ini tanda kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan kita orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab majlis-majlis seperti ini nanti akan ikut masuk surga juga. Selain manusianya akan masuk surga, pakaiannya akan masuk surga, bahkan tanah ini akan menjadi saksi hujjah bagi kita. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketahuilah wahai hadirin yang hadir di sini, demi Allah ini tetesan-tetesan hujan ini akan menjadi saksi kebaikan kita nanti di akhirat. Satu persatu tetesan ini akan memberikan saksi kita bahwa fulan bin fulan menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tetesan-tetesan hujan ini akan bersaksi bahwasanya semua yang hadir di sini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tetesan-tetesan hujan ini tidak hilang sia-sia, akan tetapi akan menggiring kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang diridhai Allah akan selalu Allah Subhanahu wa taala beri rahmat. Maka tempat ini akan jadi saksi kita nanti di akhirat dan akan menjadi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Tempat ini akan jadi hujjah kita. Majlis ini insyaallah akan memberi pertolongan kita di dunia dan akhirat. Insyaallah majlis ta'lim ini akan memberikan syafaat kepada semua yang mengenal majlis ta'lim Al-Attas. Lewat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, lewat wirid-wirid yang kita baca, merekalah orang-orang yang selalu berbalas budi, merekalah ahlul wafa, orang yang selalu melihat jasa orang. Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta libana. Seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya berkata bahwasanya aku adalah orang yang berbalas budi, dan ketahuilah bahwa semua yang ingat aku, mencintai aku, membaca wiridku, maka mereka secara tidak langsung di bawah benderaku, di bawah panji-panjiku di dunia maupun di akhirat, merasakan ataupun tidak merasakan, kita akan diselamatkan oleh sahibur ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita tahu ataupun tidak tahu, kita akan diselamatkan oleh Fakhrul Wujud wal Awalim Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita mau atau enggak mau, kita akan diselamatkan oleh Al-Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Mau dan enggak mau, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, kita akan diselamatkan oleh Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Mau tidak mau, kita akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah ingin menyelamatkannya lewat para wali-wali Allah sehingga sampai kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian dari manusia aku sesatkan dan sebagian dari manusia aku beri jalan ke hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Sebagian manusia aku masukkan ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya aku masukkan neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidak ada orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kecuali masuk surga dulu, surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dan surganya Allah yang ada di dunia adalah majalisuz zikir, majlis-majlis yang mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, dan bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa kita secara tidak langsung sekarang masih duduk di raudhah min riyadil jannah, di taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang kafir pernah senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah meringankan dalam nerakanya. Di dalam nerakanya dientas sama Allah Subhanahu wa taala satu hari. Bagaimana dengan orang-orang yang dipenuhi hatinya oleh keimanan kepada Allah dan hatinya dipenuhi oleh keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara kami, sesungguhnya kita di sini ini kita harus mengetahui apa maksud Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak Maulid Nabi Muhammad di satu daerah, ketahuilah daerah itu bakal menjadi senter dan pusat mahabbatullah, bakal menjadi senter dan pusat kemakmuran dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak maulid daerah itu, maka daerah itu akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang kafir aja sehari dimakmurkan oleh Allah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Lahab jelas dinas masuk neraka, tapi Allah masih meringankannya. Karena apa? Karena mencintai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, wahai hadirin wal hadirat yang hadir di sini, demi Allah kita enggak usah kecewa sedikit pun, tidak usah bingung sedikit pun, bahwasana jalan al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan ridhonya Allah itu terdapat di dalam perahu ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlu baiti kasafinati Nuh, wa man rakibaha naja, wa man khalafaha gharaq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitku, keluargaku, zurriyahku, para habaib, merekalah laksana kapalnya Nabi Allah Nuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang naik, siapa yang dekat, siapa yang ngaji bareng, siapa yang mengikutinya, naja, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafaha gharaq, dan siapa yang menjauhinya atau mengingkari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tenggelam ataupun diberi cap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu ahlu su'ul khatimah. Na'udzubillah min ghadabillah. Semoga yang hadir di sini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahlu husnul khatimah, ahlu ridwanillah, orang-orang yang diridai Allah, ahlul taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul ittiba, orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti pewaris Nabi Muhammad, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak mencintai ahlul bait, kita menantang Allah, apalagi membenci ahlul bait dzurriyyatur rasul, seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah. Sebab Allah sendiri yang menjamin mereka. Innama, pasti kata Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya aku selalu berkehendak ingin membersihkan kotoran semua keturunan Nabi Muhammad.
semua keluarga Nabi Muhammad, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mensucikan, tathhira, sesuci-sucinya, sehingga orang yang dekat pun ikut disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah kita melupakan Allah, janganlah kita jauh dari Rasulullah, janganlah kita jauh dari sahabat-sahabat Rasulullah, janganlah kita sombong kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab merekalah penyelamat hakiki di dunia ini. Kita sekarang ini hidup di abad 14 atau abad 20. Ketahuilah fitnah-fitnah Dajjal sudah ada di mana-mana, dan bendera kita ataupun senjata kita hanyalah mahabbah, cinta dan cinta kepada Allah, adab kepada Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita mengetahui tentang Rasulullah, maka belajarlah kita dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan orang yang berani dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dijamin oleh Allah masuk neraka. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang macam-macam dengan waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku berikrar dari langit pertama sampai langit ketujuh bahwasanya fulan bin fulan akan menjadi musuhku di dunia ini sampai di akhirat. Siapa yang kurang ajar dengan ahlul baitir Rasul, ketahuilah berarti dia menantang Allah, berani dengan jengkelnya Allah, berani dengan marahnya Allah. Adapun ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu makan, minum, tidur seperti kita biasa, akan tetapi Allah mewajibkan kita lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti Allah fi ahlu baiti. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengatakan, taraktu fikumul amrain, taraktu fikumus sagalain, in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, jika engkau pegang